berkumpul ya? Halo Sweetie Kids, halo Cornerstone Kids, and all kids in everywhere. Happy Sunday ya. Hai anak-anak, lihat Lause Astrid sedang melakukan tugas Lause. Tugas adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan. Tugas Lause adalah membereskan tempat ini. Kalau Lause tidak membereskannya, maka tempat ini akan berantakan dan kotor. Jadi tugas ini harus Lause lakukan. Anak-anak, tunggu ya. Lause mau menyelesaikan tugas ini. Supaya Lause bisa bersama-sama dengan anak semua untuk beribadah di rumah. Anak-anak, tunggu Lause ya. Wah, Lause sudah selesai mengerjakan tugas, membersihkan dan membereskan ruangan. Nah, anak-anak, sekarang Lause sudah siap untuk bersama-sama dengan kalian beribadah minggu ini. Ayo kita memuji Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar sehingga Dia mau datang ke dunia ini. God of Love. Stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you God of love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son. Yes, we praise you, God of love, and we thank you for your Son, and we praise you, oh, we praise you, and I praise you, oh, I praise you, God of love, God of love.
Anak-anak, sekarang kita berdoa ya. Ikuti Lausa Astrid berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang Tuhan yang besar buat kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Coki! Aduh, pusing kepala Mama lihat mainan Coki ada di mana-mana. Coki, ayo ke sini. Mama mau ngomong. Ada apa sih, Mama? Coki ngantuk nih. Ini kenapa mobil-mobilan, mainan, semuanya berantakan dan ada di mana-mana? Oh, itu tadi Coki main polisi cari penjahat. Jadi penjahatnya mesti sembunyi supaya nggak ditangkap polisi. Mama tidak mau tahu kamu tadi sedang main apa. Yang Mama mau tahu dan lihat adalah kamu melakukan tugas kamu. Ayo beresin semua mainan ini kalau sudah selesai bermain. Tapi tadi Coki mau nonton film Iron Man dulu, Ma. Terus jadi lupa. Mama mau kamu lakukan tugas kamu sekarang untuk beresin semua mainan ini. Dan masukkan ke dalam kotak mainan. Ini adalah tugas Coki dan Coki harus lakukan itu. Mengerti? Mengerti, Mama. Anak-anak, Coki dimarahi mamanya karena tidak melakukan tugas yang diberikan oleh mamanya. Ada yang bisa bantu Lause untuk kasih tahu tugas Coki itu apa ya? Apa? Iya, benar. Membereskan mainan yang sudah dimainkan dan dimasukkan ke dalam kotak mainan. Itu tugas Coki. Sepertinya itu bukan tugas Coki saja loh. Tetapi tugas anak-anak semua untuk membereskan dan merapikan mainan setelah selesai bermain. Kalau Coki dan anak-anak di rumah tidak melakukan tugas ini, apa yang terjadi? Wah, kamar atau rumah kalian akan berantakan dan bisa saja banyak mainan yang akan hilang. Jadi tugas adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tahukah anak-anak, Tuhan Yesus juga memberikan tugas kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Apa tugas dari Tuhan Yesus yang harus kita lakukan? Tentu saja jawabannya ada di dalam Alkitab. Di dalam Markus 16 ayat 15b, beritakanlah Injil kepada semua orang. Beritakanlah Injil kepada semua orang. Jadi, tugas yang Tuhan berikan adalah memberitakan Injil atau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Ceritakan apa ya?
Lause percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak juga percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini adalah tugas kita semua. Tugas adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ini adalah Bapak William Katz. Ia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus sama seperti Lause juga anak-anak di rumah. Ketika Bapak William Katz tahu tugas dari Tuhan Yesus, ia mau melakukannya. Ia mau menceritakan kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus yang sayang kepada orang berdosa. Walaupun ada orang-orang yang berkata kalau Pak William ini jelek seperti monster. Lihat tuh, kepala kanannya lebih besar dan mata kanannya rusak dan tidak bisa melihat. Tetapi Pak William tetap bersemangat menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Bahu Pak William juga miring sebelah dan kalau berjalan seperti tiang yang mau roboh. Mungkin seperti ini ya anak-anak ya. Tetapi kemanapun ia pergi, ia selalu menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-temannya, kepada orang yang belum pernah tahu tentang Tuhan Yesus. Bahkan Pak William juga pergi jauh sampai ke Papua, yaitu salah satu kota di Indonesia bagian timur untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di Papua. Anak-anak, kok Pak William bisa ya melakukan tugas yang Tuhan berikan? Apa rahasianya? Ini dia. Sebelum Pak William pergi menceritakan tentang Tuhan Yesus, ia selalu berdoa meminta pertolongan Tuhan Yesus. Ia berdoa supaya diberikan keberanian dan supaya banyak orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak juga bisa berdoa seperti Pak William. Mungkin ada orang-orang di rumahmu atau keluargamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Doakan supaya mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Masih ada rahasia lain mengapa Pak William bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan, yaitu Pak William mau berusaha, tidak malas-malasan, tidak tunggu-tunggu. Setiap kali Pak William bertemu dengan orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus, hatinya mengasihi orang lain itu. Ia tahu semua orang perlu Tuhan Yesus. Semua orang perlu diselamatkan dari hukuman dosa. Maka Pak William langsung bercerita tentang Tuhan Yesus yang sayang kepada orang berdosa dan mau mati untuk orang berdosa. Apakah Lause dan anak-anak bisa melakukannya? Tentu saja bisa, karena Tuhan pasti menolong kita. Ayo kita berusaha, tidak malas-malasan, tidak tunggu-tunggu. Ingat ya anak-anak, kungkung, popoh, kakek, nenek, uncle, auntie, teman-teman atau siapapun yang kita kenal, mereka semua adalah orang-orang berdosa yang perlu Tuhan Yesus. Kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja, kepada orang yang belum percaya ataupun orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara menceritakannya? Ayo ikut Lause. Nah, anak-anak, kalian bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus menggunakan kartu ini.
Gambar hati menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sayang kepada kita semua, meskipun kita adalah manusia berdosa. Gambar salib artinya Tuhan Yesus datang ke dunia, Ia mati di kayu salib dan menanggung hukuman dosa kita demi kita semua. Nah, ini angka 3, artinya adalah Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tetapi Ia bangkit pada hari yang ketiga dan hidup kembali. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya akan dihapuskan dan tidak akan dihukum lagi, sehingga dia bisa masuk ke surga. Jadi, kita dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus dengan menggunakan keempat kartu ini. Tapi, sekarang kan lagi pandemi COVID. Bagaimana kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Halo Nancy, bagaimana kabarmu? Wah, aku kangen sekali denganmu. Anak-anak, ini ada teman Lause, namanya Nancy. Kabar saya baik. Saya juga kangen dengan kamu, Astrid. Saya mau cerita sesuatu sama kamu. Cerita apa? Saya punya seseorang yang sangat sayang kepada saya. Namanya Tuhan Yesus. Nancy tahu nggak apa yang Tuhan Yesus lakukan buat saya? Memangnya apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kamu, Astrid? Saya kan orang berdosa. Kata Alkitab, semua orang yang telah berbuat dosa dan orang berdosa itu pasti dihukum. Aduh, saya kan gak mau dihukum. Untung Tuhan Yesus sayang kita. Lalu Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia mati di salib gantikan hukuman kita. Oh, Tuhan Yesus itu mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit hidup kembali. Maka siapa yang percaya Tuhan Yesus tidak akan dihukum karena semua hukuman sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus dosanya dihapus dan kita bisa masuk ke surga yang senang. Oh, saya juga orang berdosa. Apakah Tuhan Yesus itu mau menghapus dosa saya, Astrid? Tentu saja Nancy, karena Tuhan Yesus sayang semua manusia berdosa, termasuk kamu. Asalkan kamu mau percaya Tuhan Yesus, maka dosamu akan dihapuskan. Kalau begitu, saya juga mau percaya Tuhan Yesus seperti kamu, Astrid. Wah, Tuhan Yesus juga pasti senang. Bagaimana kalau sekarang kita katakan kepada Tuhan Yesus lewat doa? Boleh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk sayangmu. terima kasih untuk sayangmu. Buat Nancy, Buat Nancy, buat saya, buat saya, dan buat semua dan buat semua manusia berdosa. manusia berdosa. Sekarang kami Sekarang kami mau percaya mau percaya kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami, Ampunilah dosa kami. hapus dosa kami. Hapus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nancy, Tuhan Yesus akan selalu beserta kita sampai selama-lamanya. Wah, terima kasih ya Astrid. Sudah bercerita Tuhan Yesus kepada saya. Sama-sama Nancy. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke Astrid. Bye. Bye. Wah, anak-anak,
Lihat kan, sekalipun kita tidak bisa bertemu langsung, ternyata kita bisa video call atau telepon untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Jadi, kita tetap bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan seperti yang dilakukan Pak William ya. Yes! Anak-anak, lagu ini juga merupakan janji kita untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan bagi kita semua, yaitu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Sekarang, ayo kita berdoa. Ikuti Lausa Astrid berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah diingatkan untuk menjalankan tugas yang Tuhan berikan sebagai pemberita Injil. Tolong kami Tuhan, agar kami berani menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang, ayo kita membaca ayat hafalan dari Alkitab. Anak-anak ikuti Lause ya. Markus 16 ayat 15b. Beritakanlah
Injil kepada semua orang. Sekali lagi ya. Markus 16 ayat 15b. Beritakanlah Injil kepada semua orang. Ting. Anak-anak, Lause mau ajak kalian membuat kartu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Ikuti langkah-langkahnya ya. Siapkan 4 buah kartu, krayon atau pensil warna. Anak-anak, apakah kamu masih ingat gambar pertama adalah gambar apa? Ya, gambar hati. Sekarang kita mau gambar hati ya. Kita ambil pensilnya. Kita gambar hatinya. Nah, sudah jadi gambar pertama kita. Sekarang kita ke gambar yang kedua ya. Kita mau gambar salib. Nah, gambar salibnya sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke gambar yang ketiga, yaitu, ingat nggak anak-anak? Ya, gambar angka 3. Wah, sudah selesai. Tinggal satu lagi nih. Kita lanjut ke gambar yang keempat ya. Kira-kira anak-anak masih ingat nggak gambar yang keempat apa? Ya, betul. Kita gambar surga. Nah, keempat gambar kita sudah jadi ya anak-anak. Tapi sepertinya ada yang kurang nih. Bagaimana kalau kita hias? Nah, kita hias gambarnya ya. Kita mulai dari menggambar hati. Kita buat hati di sekelilingnya. Oke, sekarang kita warnain ya. Wah, sudah jadi. Cantik sekali ya hatinya. Oke, sekarang kita hias gambar salib. Selesai. Sekarang kita menghias angka 3. Sudah jadi. Ini gambar yang ketiga. Sekarang gambar yang keempat, gambar surga. Nah, keempat kartu kita sudah selesai dihias. Ada hati, salib, angka 3, dan surga. Nah, anak-anak semua, yuk kita sama-sama menjadi anak Tuhan yang mau taat melakukan tugas yang Tuhan berikan buat kita. Apa tugas dari Tuhan? Ya, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Dengan keempat kartu ini, anak-anak bisa menceritakan Tuhan Yesus kepada siapa saja supaya lebih banyak orang percaya dan diselamatkan. Ayo lakukan tugasmu. Sampai jumpa. Anak-anak,
bulan Maret ini gereja kita, GII Hock Im Tong, mengadakan PMPI. Waktunya melakukan misi bersama-sama dengan 3D. Doa, diri, dana. Artinya, Lause, papa mama, dan anak-anak juga bisa ikut bermisi dengan doa. Berdoa bagi orang-orang yang belum percaya dan bagi para pemberita Injil. Boleh. Tuhan Yesus berkati Bapak supaya sehat selalu dan percaya Tuhan Yesus. Thank you, Lei. Diri. Melakukan sesuatu untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Ayo, ya, lagi apa? Oma lagi di rumah aja, kesel, gak bisa keluar. Yo, dia lagi apa? Katanya mau nyanyi. Coba Oma mau dengar. Halo Oma, Oma dia apa? Oma, Jovana lagi nyanyi buat Oma. Nyanyinya gini nih, liatin Jovana. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, yo, ya pintar ya. Oma, Yesus. Dana. Memberikan uang yang nantinya akan dipakai untuk menceritakan Injil kepada orang lain melalui gereja. Papa Mama bisa mengirimkan uangnya ke nomor rekening gereja.